Makanya kan harus antara ekspor sama importirnya harus sepakat dulu nih. Ya mungkin kita sepakat dengan emas, tapi importirnya atau ya importir di sana atau itu belum tentu sepakat. Ya masalahnya kan kita selalu ukurannya cadangan devisa negara X itu US dollar, ya kan? Nah itulah yang mungkin bagian daripada hegemoni Amerika ya di situ, ya. Tinggal dia nyetak dolar aja, mungkin nyetaknya di Kerawang itu di percetakan negara kali ya. Jadi dia lebih gampang lah bawa uang dolar. Kalau kita di tengah-tengah Afrika, uang dolar pun laku, Bu, ya kan? Ya kalau emas ya memang laku, tapi harus diuji dulu emas itu murni atau emas palsu. Yang kan ada informasi emas juga ada yang palsu, Bu. Tapi kalau dolar pun juga palsu banyak. Ya. Nah, tapi orang awam kalau di Afrika di hutan kasih dolar dia nggak tahu palsu enggaknya, pasti dimakan juga dolar itu. Nah masalahnya di situ. Nah kalau sebagai ekspor itu tentu yang kita buru dolar, tentu kita realitanya begitu ya, kita buru dolar. Ya kita ingin devisa kita makin banyak sehingga kemampuan importir kita juga naik gitu. Baik. Pak Benny, ini kan sebenarnya kebijakan LCS ini sudah ada uji cobanya begitu untuk aktivitas ekspor impor juga. Apakah sejauh ini yang sudah diuji cobakan ini sudah memberikan efek entah itu positif ataupun negatif kepada para eksportir? Mungkin baru kira-kira belum sampai 20% yang menggunakan ini. Kita LCS kan kita dengan Malaysia, Thailand, Jepang sama China. Yang besar sebetulnya dengan China mestinya. Cuma kan China sendiri kalau kita kan banyak barang modal atau bahan baku atau penolong industri impornya dari China. Si ekspor di sana juga maunya tetap US gitu ya. Ya walaupun Bank Australia menyiapkan renminbi untuk membayar mereka di sana, tapi itu perlu kesepakatan dulu, Bu. Jadi tidak otomatis karena mungkin Cina lebih mudah ya karena sistem pemerintahannya kan sistem semacam otokrasi gitu ya. Satu partai harus pakai ini gitu ya. Tapi kalau di kita kan enggak, Bu. Kita kan demokrasi. Ya itulah kita nikmatin demokrasi ini, bisa menolak, bisa tidak harus. Ya kalau bahasa agamanya kalau Islam sunnah lah kira-kira gitu ya. Enggak, bukan wajib gitu. Baik, Pak Benny, ini kan BI sudah membentuk gugus tugas LCS begitu. Apakah dari GPI ini sudah ada masukan juga mungkin seperti apa yang bisa dipertimbangkan oleh regulator begitu dari segi eksportir? Ya udah, dulu kita kasih masukan gini, kalau kita butuh dolar, tolong kita dikasih kurs tengah gitu ya. Ini kan susahnya kita cari dolar pada waktu kita butuh rupiah untuk bayar PLN misalnya atau bayar pekerja, kita dikasih kurs yang di bawah. Nah begitu kita mau impor bahan baku atau bahan penolong, kita masih punya dolar. Tapi kalau semuanya dirupiahkan, nanti kita mau impor dikasih kurs yang di atas. Nah waktu itu kita minta kenapa untuk dolar yang dihasilkan oleh eksportir itu bisa digunakan oleh eksportir dalam bentuk eksportir mau menukarkan rupiah semuanya, tapi sepanjang kita diberi juga privilege untuk menggunakan US dollar di kurs tengah. Tapi sampai hari ini kan tidak diperlukan itu. Baik, kita beralih lagi ke Bu Nina. Bu Nina, mungkin ada tanggapan terkait yang tadi disampaikan Pak Benny. Ini katanya kesepakatannya ini sebenarnya yang harus diubah di awal. Iya, karena itu adalah uangnya di trade lalu ada margin, Pak. Namanya kan orang ngambil untung kalau jual beli. Nah, kalau barang ya mudah-mudahan lebih kecil marginnya gitu ya. Tapi lagi-lagi sebetulnya istilah pakai kata-kata emas itu karena tadinya memang uang itu mata uang di backup oleh emas. Nah, sekarang cadangan devisanya waktu Bretton Woods itu disepakati, oke, kalau gitu dolarnya boleh dong dijadiin cadangan. Iya, tapi cadangan devisa dolar juga artinya harus dihitung kursnya naik turun kan, bisa dia lemah, bisa kuat. Nah ini yang jadi masalah sebetulnya. Ya jadi saya melihatnya jalan bridgingnya itu memang pelan-pelan menerjemahkan dia menjadi real. Kalau enggak ya akan ada selalu margin. Kepada mata uang lain juga margin, misalnya Malaysia ke Jepang gitu ya.
karena mata uang kan, selama dia bukan komoditas ya ada marginnya. Seandainya $1 gram emas itu dihargai sekian dolar, 1 gram emas dihargai berapa Malaysian atau berapa yen begitu kan, ya itu adalah emas gitu ya. Ini basis ya. Jadi berhitungnya menjadi tidak banyak mata uang. Kalau ini kan basket of currency gitu ya. Nah, basket of currency ini yang menyebabkan kompleks kan, yang satu naik satu turun gitu ya. Kalau satu barangnya emas lebih gampang, kecuali nanti basket of gold and nikel misalnya, atau gold of rare earth. Nah itu baru agak banyak komoditas, karena kalau komoditas basisnya Indonesia tuh kaya sekali ya. Jadi memang betul Pak Beni belum ditambang, tapi itu gampang aja nambang asal niat begitu ya. Kita melihatnya kan sudah ada smelternya dibangun gitu ya, cuma niatnya aja yang harus lebih keras gitu ya untuk menghasilkan emas. Jangan ngirim pasir. Kalau ngirim pasir yang nambang emas negara yang impor tadi